Karena di saat yang bersamaan tahun 2016 bulan Agustus Bang Oto pasti ingat betul bahwa sedang berlangsung kasus pertama yang disiarkan secara langsung di Indonesia itu kasus Jessica Wongso, sehingga kasus ini jauh dari sorotan. Itu pertanyaan dari panitia. Kalau pertanyaan dari saya Kang Deddy, mohon dijawab juga di kesempatan kali ini. Yang kedua adalah, dan kenapa saya memberikan pertanyaan ini? Karena saya khawatir tujuan baik semua orang untuk mencari kebenaran material di sini tergeser fokusnya kepada anasir lain. Ada yang menghubungkan dengan politik dan lain-lain. Saya ingin Kang Deddy menjelaskan secara terang-terang apa memotivasi Kang Deddy, bagaimana caranya sehingga kemudian kami hari ini tahu di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia bahwa ada kasus yang diduga adalah, sekali lagi diduga adalah rekayasa. Sebentar dulu, jadi nanti saya jawab dengan ini aja. Oke. Setelah itu saya jelaskan. Oke. Kang Deddy, mangga yang pertama. Mau putarin video dulu. Oke, kita saksikan bersama ya. Audionya mungkin bisa dinaikkan? Kalau saya dari sekitar jam 8. Jam 8 malam? Ya dijemput sama Teguh tuh. Sekitar jam 9 pindah ke rumah Hadi. Terus pas nyampe rumah Hadi tuh saya jam 9 tuh diajak Teguh beli nasi kuning. Oh, beli nasi kuning. Habis dari beli nasi kuning di daerah Majasem, saya balik lagi ke situ. Ke situ. Ya sekitar jam 10 lebih baru pindah ke kontrakan Pak RT. Oh, yang anaknya anak rumah Pak RT itu? Ya. Tidurlah di situ? Tidur sih. Sampai pagi? Sampai pagi. Jadi nggak kemana-mana dong? Pulang jam 4, nggak ada yang kemana-mana. Waktu diperiksa kamu ke polisi ngomong apa waktu itu? Ya waktu dulu di BAP 2016 sih saya ngomong jujur seadanya. Seadanya? Gitu. Seingat saya, sepengetahuan saya. 2016. Saya tidur di rumah Pak RT gitu kan. Kamu tidur di rumah Pak RT sedangkan Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ. Oh. Jadi kan saya takut sendiri Pak. Masih kecil saya kan waktu itu. Terus dibantu diubah BAP-nya. Udah gini aja setelah dirubah BAP-nya setelah jam 9 setelah jam 9 kamu pergi beli nasi kuning, langsung pulang ke rumah kamu aja, bilang tidur di rumah. Kalau kamu yakin bahwa kamu tidur di rumah anaknya Pak RT sampai pagi bareng anak-anak, ya sudah kamu nggak boleh bergeser, tetap. Ya karena saya takut sih Pak. Ya nanti bareng sama pengacara didampingin. Kamu yang ditakutin apa? Ya saya kan sekarang udah nggak sendiri, udah punya keluarga Pak. Iya. Kamu tenang aja, nggak usah takut. Selama kamu berkata benar, selama kamu bersikap benar, selama kamu jujur, kamu yakin nggak sama Allah? Yakin Mbak. Yakin nggak sama Allah? Yakin. Yakin kebenaran nggak? Yakin Mbak. Yakin nggak? Yakin. Nggak usah takut nanti kalau diperiksa lagi didampingi pengacara. Ya, kan kita lagi nyari kebenaran. Iya Pak. Kan kita nggak mungkin harus menjarain orang yang nggak salah. Kalau nanti suatu saat bisa dikonfrontir, dipertemukan dengan Pak RT, kamu siap mental? Ya siap. Siap. Karena saksinya banyak. Iya. Nah, cinta. Ya.
Kamu nggak usah takut. Kamu nggak usah takut. Yakin sama Allah. Yakin sama Allah. Yakin, Pak. Jangan takut. Jangan takut. Ya. Kalau kamu nanti memberikan keterangan ulang ke Polda Jabar, kamu bersedia didamping pengacara? Bersedia, Pak. Kamu mau mengatakan yang sebenarnya? Iya, Pak. Ya. Jangan takut. Ini keterangan penting yang saya dapat dari jawabannya adalah bahwa kenapa saya menangani masalah ini. Saya itu hidup saya sudah hampir 20 tahun dihabiskan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itu bertemu dengan orang-orang yang menghadapi masalah. Cuman bedanya dulu tidak ada media sosial. Karena hidup saya dihabiskan untuk itu, maka hati saya sangat terasah bagaimana membaca setiap masalah. Karena problem dari Indonesia itu adalah satu hal. Setiap orang diajarkan berpikir akademik, setiap orang diajarkan bagaimana membangun fisik. Tapi dalam dunia kehidupan kita, termasuk dunia militer, dunia kepolisian, dunia birokrasi, ada satu yang hilang, membangun rasa. Padahal orang itu akan punya kejeniusan diri, manakala rasanya punya ketajaman, bisa membaca situasi. Jadi dalam pandangan saya, kasus 6-7 terpidana yang mendekam di penjara seumur hidup di Cirebon dan satu sudah bebas saka tatal, itu adalah kasus amarah. Amarah siapa? Amarah Aep dan amarah Rudiana. Dua amarah ini saling bertemu. Aep memiliki amarah karena seminggu sebelum kejadian di tempat dia bekerja, temannya bernama Aceng, dalam keterangannya Dede, itu membawa perempuan 2 orang, digerebeklah oleh teman-teman yang hari ini mendekam itu. Dan teman-teman juga yang mendekam di penjara hari ini juga salah waktu itu. Dia mengikuti amarahnya. Ini siklus, hidup itu siklus begini. Nah kemudian dari situlah Aep memendam amarah. Saat Aep memendam amarah, Parudiana mendapatkan Eki dan Pina meninggal. Beberapa hari setelah itu bisa jadi dalam dirinya itu ada kecurigaan yang dipicu oleh kesurupannya Linda. Linda kenapa kesurupan? Karena Linda juga mungkin terlalu banyak memendam amarah. Nah direkam, kemudian rekamannya diserahkan oleh kakaknya ke Parudiana. Dari situ dari amarah yang sedang berkembang bertemulah amarah Dede dan amarah Aep dan amarah Parudiana melalui salah satu anggotanya. Maka Aep yang bercerita tentang adanya anak-anak yang suka ngumpul di gang, kemudian nongkrong, kemudian disambungkan dengan kematian, maka api dan api bertemu dan terbakarlah Cirebon dengan amarah itu. Seluruh amarah itu terjadi karena apa? Karena ekonomi. Kenapa ekonomi? Mereka itu kenapa dihinakan? Mereka itu kenapa ditindas? Mereka itu kenapa diperlakukan tidak adil? Tanpa bisa melakukan perlawanan hukum yang kuat. Karena mereka tak memiliki apapun dalam hidup. Mereka tidak punya koneksi terhadap kekuasaan. Mereka tidak punya koneksi terhadap advokasi yang mapan. Bahkan mereka tidak punya koneksi terhadap ekonomi yang membuat mereka terpuruk. Seorang miskin ketika dia menghadapi masalah, jangankan untuk menyelesaikan masalah, meninggalkan pekerjaan, kehilangan beras dalam 1 hari itu, kehilangan pendapatan 1 hari itu, membuat dunia menjadi gulita dan akhirnya dia menyerah dengan keadaan. Ini akibat apa? Negara tidak hadir di tengah-tengah mereka. Makanya berulang-ulang saya tanya terhadap keluarga, pernahkah lurahnya bertanya?
Pernahkah camatnya bertanya? Pernahkah wali kotanya bertanya? Mereka jawab, sampai hari ini menengok pun tidak pernah. Disitulah saya katakan, aparatur negara kehilangan rasa dan empati dalam hidupnya. Dia tidak hadir ketika masyarakat mengalami kegelisahan. Kenapa itu terjadi? Mereka tidak terlatih untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Mereka terlalu terlatih menyemir sepatu, memasang atribut dan berbaris di depan kantor. Dibanding mereka hidup dalam kegelisahan masyarakatnya. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Karena aparaturnya jarang puasa Senin Kemis. Aparaturnya terlalu makan banyak nasi kotak yang disediakan dalam SPJ yang habis pakai. Aparaturnya terlalu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang normatif. Kuliahnya mengejar golongan 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. Tapi dia tidak diajarkan tatanan hidup. Padahal dalam kebudayaan diajarkan ada 3 tingkatan. Brahmana, Satria, Wesa, Sudra. Itu kebudayaan. Brahmana itu siapa? Brahmana itu adalah orang-orang yang memiliki tingkat standar hidup yang tinggi. Dia tidak berjudi, dia tidak minum, dia tidak berzina. Kenapa? Karena kasta hidupnya sudah sangat tinggi. Dia adalah para pengambil keputusan spiritual tertinggi. Para kesatria apa? Para pengambil kebijakan. Para penegak hukum, anggota DPR. Maka dia juga melepas masalah itu. Indonesia kenapa jadi begini? Karena kaum sudra yang biasa nongkrong di pinggir jalan. Kaum sudra yang biasa minum. Kaum sudra yang biasa di klub malam. Dia menjadi para kesatria. Inilah akibatnya seperti ini. Maka saya katakan kalau ingin jadi birokrat, jadi pemimpin, birokrat dan pemimpin itu beda. Kalau sama, maka kamu jadi kaum sudra saja. Bisa sambung ayam, bisa main unyeng, bisa balapan, bisa apapun dilakukan. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh mereka tidak berdampak pada kehidupan negara. Hanya berdampak pada kehidupan dirinya sendiri. Tapi kalau para kesatria dan Brahma melakukan itu, maka dunia hancur, bumi gonjang ganjing seperti hari ini. Jadi dalam pandangan saya peristiwa kasus Vina dan Eki Cirebon bukan semata persoalan hukum, tapi ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan. Saya katakan sekali lagi, ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan. Karena ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan hanya bisa diselesaikan oleh manusia. Saya katakan sekali lagi, hanya bisa diselesaikan oleh manusia. Dan manusia itu adalah yang suka memanusiakan manusia. Yang suka menghinakan manusia itu bukan manusia, namanya orang. Wayang orang, bukan wayang manusia. Nah, dalam perspektif itulah saya di hati saya. Kenapa saya menemukan? Karena saya selalu menggunakan rasa. Bagaimana penyelesaiannya? Cukup dengan rasa. Gak usah rame-rame, gak usah lagi berdebat di televisi yang begonya kelihatan. Ya kan? Banyak orang-orang bego tampil di televisi. Kan itu mempertontonkan pada publik kita bagaimana kualitas manusia Indonesia. Dan itu merusak saraf-saraf otak sadar orang Indonesia. Menyelesaikannya gampang. Gak apa oto gak usah turun. Ini cukup tingkat RT. Musyawarah mufakat. Bagaimana? Pak Rudiana bertemu dengan Aep. Kemudian dia ngomong, Ep, kamu yang benar, dulu bohong enggak? Coba kamu yang jujur, kamu jangan ngeprank saya. Masa saya berpangkat di prank sama tukang setim? Kamu jangan ngeprank saya. Ayo jujur. Kalau kamu jujur aku juga gak akan apa-apain. Aku lindungin. Pasti jujur. Kaliga Akbar sudah jujur. Dede sudah jujur. Setelah mereka jujur, yuk kita akui kesalahan kita. Kita akui emosi kita. Mereka berdua jujur. Kalau mereka berdua jujur, tinggal temui
kuasa hukum, kami akan bikin pernyataan, kami dulu hilap terbakar amarah, kami dulu bohong, kami siap datang di VK 7 terpidana, membuat kesaksian sebagai novum baru, selesai masalah ini. Tidak perlu Bareskrim harus periksa lama agar sampai subuh agar mereka ditemukan kesalahannya, kemudian menjadi tersangka, menjadi terpidana baru. Tidak mesti lagi ada gugat menggugat, kemudian nanti para pimpinannya mendatangi keluarga yang hari ini dipidana, membuka pintu penjaranya, disambut pakai karpet merah sambil minta maaf, maafkan atas kesalahan kami, silahkan bebaskan, kami akan menjamin kehidupanmu ke depan. Inilah negeri Pancasila yang sering kita ucapkan, yang sering kita tangkap orang-orang yang dianggap menentang Pancasila. Terima kasih, acara ini sudah selesai menurut saya. Kang Deddy, mangga diambil lagi mic-nya. Ada satu hal yang mungkin jadi pertanyaan baik tadi, bahwa kasus ini sebenarnya hanya bisa diselesaikan oleh manusia yang mau memanusiakan manusia. Dulu 2016 Kang Deddy bilang bahwa negara tidak hadir. Tapi 2024 Kang Deddy kemudian menjatuhkan pilihan datang ke Peradi Tower di Jakarta Timur, datang ke Prof. Otto Hasibuan bersama dengan ribuan advokat yang ada di Peradi, ada Ikadin, dan juga hari ini masyarakat mencari keadilan kemudian berkumpul di sini. Kenapa pilihannya jatuh ke Peradi? Iya, pilihannya jatuh ke Peradi jujur aja. Secara personal saya sangat tertarik oleh sosok bernama Mas Otto Hasibuan. Kenapa Mas? Bukan Abang. Karena ini jadi Batak karena ada Hasibuannya saja. Karena Pak Otto Hasibuan ini, Mas Otto Hasibuan ini adalah orang Batak yang sudah terlalu banyak makan gudeg. Jadi jauh lebih kelihatan sebagai Jawa. Karena jauh kelihatan sebagai Jawa, karena Pak Otto Hasibuan itu, Mas Otto ini kelihatan pengacara yang menggunakan rasa, bukan pengacara yang menggunakan otot. Karena menggunakan rasa, maka yang digunakan adalah akademik yang sudah masuk ke alam nirwana. Dia sudah bersentuhan dengan ruh-ruh suci. Ya kan? Saya tidak mau bilang Ruh Kudus, nanti pulang dimarahin. Ya kan, biar tersenyum. Berkesentuhan dengan ruh-ruh suci. Karena kenapa Pak Otto sangat bersentuhan dengan ruh-ruh suci? Karena di rumahnya sangat menghormati istri. Nah, karena menghormati istri, maka yang digunakan perasaannya dibanding dengan emosinya. Sehingga Pak Otto itu tampil dengan nilai-nilai keibuan. Karena tampil dengan nilai-nilai keibuan, maka kalau sudah tampil dengan nilai keibuan, maka sesungguhnya dia sudah tampil dengan nilai-nilai ketuhanan yang menjadi wujud kemanusiaan. Di mana saya melihat kasus Pak Otto secara utuh? Di kasus Jessica. Saya lihat Pak Otto ini, saya bilang hebat banget. Padahal saya ketemu Pak Otto cuma sebentar. Waktu di perdebatan kasusnya Pak Novanto. Sebentar itu. Nah, saya bilang harus ke sini kayaknya nih kita, ya kan? Gitu. Jadi ya akhirnya Peradi menjadi salah satu pilihan karena saya mau bahwa kasus ini diperjuangkan secara akademik yang berdasarkan rasa, bukan secara fisik yang berdasarkan emosi. Jadi ada Mas Prof. Otto Hasibuan, berarti ada Deddy Mulyadi Hasibuan sekarang. Oh iya, saya ini kenapa saya sekarang oleh Pak Otto dikasih gelar Hasibuan? Karena saya orang Sunda pertama yang punya nyali seperti orang Batak. Saya jujur aja, ini agak tersinggung di kasus Pina Cirebon itu. Kenapa? Yang menderitanya orang Sunda, yang belanya orang Batak. Ayo orang Sunda kamarana untung aya kene si tosu tah, aya. Di dia Maranatha ya kan? Ya saya senang juga. Kenapa Maranatha gitu loh? Karena ada ikatan kekeluargaan dengan saya. Kenapa uak saya itu namanya Wanata? Ini serius ini.
Namanya Wanata uak saya. Jadi memang Maranatha itu masih satu kekerabatan dengan keluarga saya. Yaitu keluarga Nata. Kenapa Maranatha? Karena ada di Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah Maranoto. Ya kan, Pak Oto ini bisa ketawa terbahak-bahak dengan saya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi landasan. Sebagai orang, nah kalau bicara agama, ini bukan urusan agama lagi, urusan rasa, tingkatannya tinggi. Bayangin, orang Cirebon, Islam, dibela sama orang-orang Kristen. Jadi, kalau sudah bicara kemanusiaan, kita tidak bicara agama, kita tidak bicara ras, suku, kita bicara rasa. Karena bicara rasa, maka sesungguhnya agama yang substansial itu adalah agama yang kita dipersatukan dengan rasa yang sama. Itulah agama substansial. Ada agama seremonial, ada substansial. Jadi karena itulah, kalau dikatakan Jawa Barat sering dikatakan provinsi intoleran, sekarang Jawa Barat itu dipersatukan menjadi provinsi yang paling toleran. Semua rasanya sama. Tujuannya sama. Apa tujuannya sama? Bebaskan 7 terpidana. Jawa Barat istimewa, itu tujuannya. Satu lagi Kang, jangan ditaruh dulu mic-nya. Ini pertanyaan yang wajib dijawab. Karena kekhawatiran kita semua adalah jangan sampai ikhtiar suci kita bersama untuk mencari kebenaran material dalam kasus Vina Eki ini tergeser ke ranah lain. Termasuk tadi Kang Deddy bilang, di atas kemanusiaan itu di atas agama, perbedaan ras dan lain-lain. Saya mau singgung soal politik, saya ingin Kang Deddy menjawab itu. Kamu nuduh ya, saya politisasi kasus ini ya. Itu, saya mau pasti nanya. Tolong dijawab. Tanya sekarang. sama Pak Oto, justru kasus ini akan menghambat saya tadinya. Ini kasus ini, kalau tidak Pak Prabowo sangat mencintai saya dan mendukung apa yang saya lakukan, gak jadi nyalon gubernur. Serius ini. Saya serius. Jadi kalau dikatakan saya mempolitisasi kasus ini, justru kasus 7 perbinaan ini akan membuat saya batal nyalon gubernur. Batal enggak sekarang? Enggak kan? Karena Pak Prabowo-nya menggunakan rasa. Kan kata Pak Prabowo begini, bantulah banyak orang. Kalau kamu tidak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Kalau kamu tidak bantu sedikit orang, kamu bantulah 1 orang. Kalau kamu bantu 1 orang tidak bisa, jangan bikin susah orang. Nah saya ini mengamalkan itu, karena saya mengamalkan itu rekomendasinya jadi cepat. Untung pimpinan saya Prabowo Subianto, kalau yang lain nggak jadi saya calonin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Deddy Mulyadi.